menerangkan tentang there's no democracy without the right. Pengamat politik Rocky Gerung mendesak Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap para menterinya. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998. Adapun acara itu diadakan di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Mei 2025. Rocky Gerung mendesak Prabowo melumpuhkan kabinetnya dan mengisi dengan energi yang baru. Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru, ujar Rocky. Pasalnya, Rocky Gerung menegaskan Prabowo tidak mungkin meminta menterinya untuk meninggalkan kabinet secara sukarela. Rocky juga mengklaim banyak menteri yang merasa kecewa dengan Prabowo terkait efisiensi anggaran. Ia menduga kekecewaan tersebut muncul karena menteri-menteri tersebut tidak bisa merampok anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, akibat kebijakan efisiensi. Kita mau coba lihat itu hari ini. Wah, kita bayangkan, kita bicara reformasi. Itu sebetulnya kata itu kata yang paling lemah yang boleh kita buat dalam sejarah politik Indonesia. Di awal 97, 98, kata yang muncul di kalangan mahasiswa dari LBH, ITB, UI, UKI, depannya Eli, ISTN, walaupun dia bukan belajar sosiologi, tapi kata yang muncul adalah revolusi, bukan reformasi. Tapi pada waktu itu kita gugup untuk pakai kata itu, soalnya itu kata kiri, memang kata kiri. Tapi kenapa Prabowo sekarang kiri buruh internasional ya? Itu kata yang mahal kiri hari ini. Tidak ada lagi yang perlu kita tahu. Apa akibatnya kalau kita tidak berpikir maksimal? Kita inginkan revolusi, tapi kita takut bahkan mengucapkannya di 98. Kalau kita cari cara, kita pakai istilah reformasi total sebagai pengganti dari revolusi. Padahal sebetulnya mental kita ingin revolusi adalah perubahan kualitatif. Dari satu rejim ke rejim lain, kualitasnya berubah. Reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia, bukan alam pikiran yang berubah. Jadi kesalahan epistenik pertama kita di 98 adalah takut ucapan revolusi, lalu mengganti kata yang lebih baik, reformasi. Tapi supaya tidak radikal, ditambahin reformasi total. Ngaconya di situ. Bahkan tidak semua masuk ke 98 mau pakai reformasi total. Teman-teman Fahri Hamzah curiga waktu itu, kami curiga. Ini juga bukan apa revolusi, yang kiri-kirian. Lalu mereka pakai istilah reformasi damai. Kita lihat banner di kepala itu. Reformasi total itu anak-anak KBU itu. Reformasi damai, anak-anak. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pemeriksaan Presiden ke-7 Joko Widodo di Bareskrim Polri terkait tudingan ijazah palsu. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung mengaku heran mengapa Jokowi menjawab 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam. Menurutnya, pertanyaan sebanyak itu dijawab dalam waktu 1 jam, seperti menjawab soal pilihan ganda. Rocky Gerung juga menyatakan dalam waktu 1 jam pemeriksaan, bagaimana kedalaman pertanyaan penyidik dan jawaban Jokowi. Ya, saya membayangkan bahwa Presiden Jokowi duduk berhadapan dengan penyidik, lalu menjawab 22 pertanyaan dalam 1 jam dalam 60 menit, papar Rocky. Itu artinya kira-kira 2,5 menit, satu pertanyaan, tambahnya. Jadi, bagaimana kita bisa mengevaluasi kedalaman pertanyaan penyelidik itu atau jawaban Jokowi itu seperti menjawab multiple choice, ujar Rocky. Mengetahui hal tersebut, Rocky turut membandingkan dirinya yang sama-sama pernah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Rocky mengaku, untuk menjawab 20 pertanyaan, dibutuhkan waktu sekira 4 hingga 5 jam. Saya pernah diperiksa di tempat yang sama dan harus minimal 4-5 jam itu hanya untuk menjawab 20 pertanyaan tuh, jelas Rocky. Terkini, Rocky Gerung menegaskan, dirinya tak mempersoalkan kualitas pertanyaan penyidik maupun kualitas jawaban Jokowi.
Namun menurutnya, masih ada pembahasan yang lebih mendalam mengenai kasus yang menimpa Jokowi. Jadi kelihatannya bukan kita mempersoalkan kualitas pertanyaan atau kualitas jawaban Pak Jokowi, tetapi kedalamannya mungkin belum diperoleh dan jelas kecukupan yang dimaksudkan oleh penyidik untuk dilimpahkan kejaksaan itu, apakah sudah tercukupi, tandasnya. Sebelumnya, Jokowi diperiksa soal kasus tudingan ijazah palsu di Bareskrim Polri pada Selasa, 20 Mei 2025. Jokowi menjelaskan, diperiksa sebanyak 22 pertanyaan seputar ijazah SD hingga pendidikan di Universitas Gadjah Mada, UGM. Jokowi membawa pulang ijazah aslinya, namun enggan menunjukkan di hadapan publik. Jokowi mengaku akan memperlihatkan ijazah aslinya di persidangan jika diminta hakim pengadilan. Lanjut Jokowi menyebut, tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya ini sudah keterlaluan. Atas hal itu, ia tetap akan menempuh jalur hukum dan meminta semua pihak bersabar menunggu proses hukum selanjutnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.